Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba share ya, bagaimana cara membuat presentasi dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Jadi banyak di antara kita yang terkendala pada saat membuat presentasi, ya, baik itu idenya maupun juga desainnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba share bagaimana salah satu kecerdasan buatan bisa membantu kita membuat presentasi. Ya, pertama kita akan masuk ke Chrome ya, Google website, karena nanti AI-nya berbasis website, tidak perlu kita download. Nah, ini bisa teman-teman nanti buka lewat laptop atau komputer atau juga bisa lewat HP. Tinggal teman-teman ketikkan saja di sini ya, presentation.ai ya. Klik ya. Klik presentation. Nah, ini pilihannya, silakan pilih presentation AI ChatGPT for presentation. Klik ya di sini. Nah, kemudian kita login. Kita gunakan login menggunakan akun Google kita. Nah, di sini sudah ada seperti ini ya. Jadi saya sudah masuk. Kemudian kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Ini ada satu file yang sudah saya bikin ya. Kemudian kita pilih nanti yang baru ya. Di sini adalah file yang sudah pernah saya buat ya. Kemudian di sini ada dashboardnya seperti ini, start ya, start with a prompt. Kalau kita mau mulai, kita start. Nah, pada saat start ini ya, kita akan tentukan misalkan judul presentasinya apa. Saya ketik misalkan di sini judul presentasinya ya, ada tentang misalkan yang sederhana, dilema generasi muda di era digital ya, misalkan seperti ini ya. Ini adalah contoh judul presentasi yang akan saya buat. Kemudian slide-nya kita tentukan di sini maksimal berapa slide. Untuk yang gratis, versi gratis kita hanya dapat 15 slide paling banyak. Saya di sini hanya milih 10 slide saja. Kemudian untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Nah, setelah ini dipilih, jadi kita mau membuat judul misalkan dilema generasi muda di era digital. Kemudian ini banyaknya 10 slide menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita submit ya, tekan submit ya. Kita lihat prosesnya. Nah, ini langsung di generate ya oleh AI. Nah, di sini sebelum jadi slide, AI menampilkan dulu hasil atau misalkan susunan dari slide itu. Di sini dia kasih tahu ini untuk slide 1 itu adalah pengantar, dilema generasi muda di era digital. Kemudian ini deskripsi. Deskripsi slide-nya akan seperti ini. Apa itu dilema? Nah, ini sebelum jadi slide bisa kita edit ya. Bisa teman-teman edit. Saya di sini sengaja tidak mengedit, aslinya saja. Ini untuk slide 2 ya, dampak teknologi pada kesehatan mental. Ya. Nah, di sini ada statistiknya, ya, ada data statistik segala macam. Ini slide 3, slide 4, slide 9, pokoknya sampai dengan slide yang kita inginkan. Ada slide 10 ya. Setelah kesimpulan ada diskusi tanya jawab. Kemudian di sini
ya. Ada brand option, ya. Kalau misalkan ada webnya, kalau nggak ada kita abaikan saja. Kemudian ini color. Color di sini adalah warna pada saat slide kita. Jadi kita bisa rubah kita mau seperti apa colornya, misalkan, ya. Di sini banyak sekali pilihannya, ya. Misalkan kita pilih jadi warna ini, bisa, atau warna yang lain, ya. Misalkan ada beberapa warna, bisa banyak sekali pilihannya, ya. Di sini misalkan saya coba pilih yang ini, sorry. Susah ya. Kita pilih yang ada aja dulu ini, misalkan seperti ini, kita rubah seperti itu warnanya. Kemudian kita advance settingnya, ya. Kita advance settingnya, kita pilih di sini tetap yang medium. Jadi kalau yang small itu penjelasan tiap halamannya pendek, kalau yang medium agak luas. Kita sengaja saya nggak rubah-rubah, tetap yang medium. Untuk warna backgroundnya seperti warna eh, presentasinya, ya, dominasi warna presentasinya seperti ini. Kemudian ini tulisan yang tadi, ya, dari slide 1 sampai slide 10. Kemudian kita create presentation. Ini prosesnya sengaja tidak saya skip, kita biar tahu seberapa lama AI membuat file presentasi. Nah, kita lihat, ya, ini masih proses. Nah, bagi teman-teman yang nanti mungkin merasa bermanfaat dengan adanya video ini, ya, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe, kemudian juga share kepada teman-teman yang lain. Nah, ini sudah mulai ada, ya, per halamannya sudah ada, ya. Kita lihat bagaimana AI membantu kita. Nah, ini ada start editing atau play slideshow. Kita tutup dulu, kita lihat dulu, ya. Nah, ini halaman-halamannya, ada 10 halaman, ya, yang sudah dibuat oleh AI. Kalau misalkan kita merasa cocok, ya. Nah, ini masih bahasa Inggris, ya, silakan diedit, boleh. Nah, kita lihat coba dengan memplay. Nah, ini, nah, ya, sudah ada animasi seperti ini, cukup bagus, ya. Menelusuri tantangan dan peluang yang dihadapi generasi muda dalam dunia yang dipenuhi teknologi komunikasi, ya. Nah, ini halaman keduanya, ya, sudah berupa ada pengantar dilema generasi muda di era digital, pendahuluan, ya, dilema kesehatan mental, privasi dan keamanan data, identitas diri, dukungan, ya. Kemudian halaman ketiganya, ya, dampak teknologi pada kesehatan mental, cukup bagus, ya, tampilannya juga, jadi tidak monoton, ada tampilan-tampilan yang cukup bagus. Kemudian kita coba lihat halaman keempatnya, ya. Oh, udah tampilannya menarik. Ya, kita misalkan kita tutup dulu. Nah, ini bisa kita edit, ya, nantinya. Nah, kita bisa edit misalkan templatenya, warna templatenya. Ini template-templatenya. Kalau misalkan mau merubah template, di sini ada banyak pilihan template, ya. Sila edit templatenya. Kemudian ini temanya. Nah, nanti tema yang tadi kita misalkan merubah jadi warna ini. Nah, warnanya berubah, ya. Kita coba warna yang ini. Nah, warnanya jadi berubah.
Kalau misalkan template-nya kita rubah menjadi template yang seperti ini. Select proses. Proses. Jadi template-nya sudah berubah jadi template yang agak gelap. Kita coba play lagi dari yang pertama. Ya, ini kita coba play lagi. Ya, ya cukup bagus ya. Tampilannya cukup menarik. Coba kalau kita misalkan bikin sendiri menggunakan PowerPoint mungkin butuh waktu yang cukup lama. Tapi dengan adanya bantuan AI, kita bisa membuat file presentasi hanya dalam waktu beberapa menit saja. Nah, ini cukup bagus, tampilan juga cukup bagus ya. Nah, ini barangkali teman-teman yang bisa saya share kepada teman-teman. Nah, untuk file ini oleh teman-teman sebenarnya bisa di-share dan diekspor, disimpan. Cuma masalahnya kalau misalkan mau di-share kepada file atau di-download menggunakan file supaya hasilnya menjadi file PowerPoint, ini harus yang tidak bisa yang gratis. Jadi harus yang berbayar ya. Membutuhkan uh, kemudian ini juga butuh yang pro. Kemudian file kepada PDF juga butuh yang pro. Kemudian di sini bisanya image. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalkan tidak bisa di-share ke PowerPoint juga tidak masalah. Teman-teman bisa pilih yang share link. Jadi klik share link. Nah, kemudian ini linknya di copy, kemudian di share. Sehingga nanti kita bisa presentasinya lewat online atau lewat internet ya, jaringan internet. Seperti yang tadi. Jadi kita tidak menggunakan PowerPoint, kita tidak menggunakan yang lain, dan kita tidak download, tapi kita menggunakan link ini. Link ini kita share, kemudian kita buka, misalkan kita copy. Link ini sudah kita copy, kemudian di sini ya kita paste linknya, kita enter. Si proses ya. Nah, ini kita bisa langsung presentasi lewat online. Ini websitenya kita ya, masih lama ya. Ya, nah ini presentasinya udah bisa jalan di ya, seperti yang tadi. Jadi ini hasil kopian linknya setelah di share, jadi bisa dibuka di laptop manapun, di share ke teman dan segala macam. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Kemudian ini untuk memindahkan halamannya di pojok sini, ini halaman 1, kita klik halaman kedua. Ya. Klik halaman ketiga. Nah, seterusnya sampai dengan halaman, bisa kita coba halaman keempat. Ya, cukup bagus. Ya, cukup menarik sekali untuk dijadikan presentasi. Ya. Ya, tinggal gambar, tulisan, dan segala macam silahkan. Teman-teman silahkan edit sendiri. Ya. Cukup menarik. Ya.
ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai misalkan yang sebagai guru, sebagai mahasiswa ya. Ini cukup bagus ya. Nah, itu buat kali ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya profesi sebagai guru, sebagai siswa, atau juga mungkin untuk presentasi di dunia bisnis ya. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jika ini bisa kalian rasakan, teman-teman rasakan bermanfaat, silahkan di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.